teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Geraldo Bahana Yudanto. Nah, di video kali ini gue akan membahas Febo. Kebetulan Febo lagi ada trouble. Nah, tempo hari itu gue menggunakan Febo ke Sentul karena ada urusan pekerjaan. Gue ingin cobalah riding bareng sama si Febo, sama teman-teman yang lain juga. Dan memang kondisi Febo waktu itu lagi kondisinya nggak fit 100% lah gitu. Ada sedikit trouble kayaknya di bagian aki atau kelistrikannya itu kalau misalkan kita starter agak berat. Nah, tapi waktu di pagi hari itu aman-aman aja. Nah, pada saat gua ingin balik nih ke Tangerang lagi, balik ke rumah di siang hari, pas gua starter tuh nggak bisa. Nah, gua membawa aki cadangan masih baru. Gua benerin, gua bongkar aki yang lama, gua ganti dengan yang baru. Pas gua starter lagi juga nggak bisa. Di situ gua panik. Karena ya dari Sentul ke Tangerang tuh kan jauh ya, nggak mungkin kita distutin dan segala macamnya. Coba gue cari bengkel dulu, gue cari bengkel di daerah Sentul, ternyata penyakitnya belum bisa terobati. Nah, lalu teman gue bilang kayak ya udah deh kita ke rumah teman kita yang satu lagi dulu di daerah Bogor juga, distutin dari Sentul ya sekitar 6 kilo lah, sekitar 6 kilo. Terus teman gue itu punya referensi teman untuk cek lagi untuk kondisi aki gue yang baru dan coba dicek lagi lah. Nah, pada saat menggunakan aki teman gue punya teman itu bisa nyala. Jadi di malam itu gue memutuskan untuk beli aki baru dulu. Gue beli aki baru lagi, pas gue beli aki baru nyala tuh normal. Nah, saat udah normal ini gue baliklah ke Tangerang gitu. Jadi thank you buat teman-teman yang kemarin udah bantu, udah nungguin juga, dan ya akhirnya kita pulangnya terlalu malam gitu. Tapi ya puji Tuhannya kita selamat sampai rumah masing-masing juga. Jadi gue balik ke rumah, di esok harinya gue pakai juga si Febo ke kantor, akinya tuh udah berat lagi. Nah gue bingung nih, aki baru kok udah berat ya? Gue masih kayak, kenapa nih? Entah itu kiproknya, entah itu spool, atau ada urusan kelistrikan yang agak error. Dan pas gue pingin balik lagi, di hari Jumat itu gue baru pakai aki baru itu 2 hari, gue isi bensin, gue nyalain, udah gak bisa. Nah, untungnya gue isi bensin di dekat rumah teman gue. Jadi teman gue bantuin juga, stutin. Jadi kita tukeran motor, gue bisa balik ke rumah. Dan motor gue saat ini juga lagi ada di rumah teman gue. Maka dari itu hari ini gue akan towing Febo ke bengkel di daerah BSD di Om Heru. Semoga semua urusannya selesai dengan baik, normal lagi. Entah itu spoolnya atau nanti kiproknya, kita akan cek problemnya di mana sih gitu untuk si Febo ini. Dan nanti mungkin gue akan upgrade CVT sekalian. Jadi stay tune aja teman-teman semuanya, kita coba lihat kondisi Febo nanti. Apa problemnya yang harus diperbaiki. Jadi stay tune terus, kita langsung towing Febo ke Om Heru. Oke teman-teman semuanya, jadi akhirnya Febo sudah sembuh, sudah normal kembali. Jadi kemarin tuh ada problem di bagian kelistrikan. Jadi gue beli aki baru, tiba-tiba 1 hari dipakai tuh drop. Jadi tempo hari gue ke Sentul, terus gue pulang dari Sentul nih mau perjalanan pulang, aki gue drop. Akhirnya gue punya aki cadangan, gue pakai tapi drop lagi. Dan gue harus beli aki baru lagi. Dan akhirnya bisa nyala dan gue bisa pulang dulu. Tapi setelah itu, di esok harinya gue pakai lagi motor ini, drop lagi akinya. Nah di situ gue bingung nih penyebabnya apa, entah itu spool ataupun si kiproknya juga, maupun misalkan ada kendala di mesin. Akhirnya setelah 5 hari gue titip motor ini di rumah teman gue. Di hari Sabtu kemarin gue towing motor ini ke Om Heru. Jadi gue kontak Om Heru untuk minta tolong di towing ke bengkelnya beliau. Dan setelah sampai di bengkel beliau langsung dilakukan pengecekan. Pertama itu tahapannya dilakukan pengecekan pada voltmeter akinya dulu. Jadi kita lihat nih tegangan akinya itu di angka berapa, normalnya itu di 12, ternyata hanya di angka 8. Terus gue coba dengan aki cadangannya juga,
sama kondisinya, masih baru dua-duanya, tapi akinya drop. Mungkin karena udah kebanyakan dicoba untuk di starter. Akhirnya dilakukan pengecasan terlebih dahulu di akinya sampai misalkan udah full, dicoba nyalain lagi, nyala motor gua. Nah, tapi setelah nyala ini, kalau misalkan mesinnya dingin, itu drop lagi. Nah, itu dicari nih penyebabnya di mana. Di kabel massa udah dilakukan pengecekan, kabel massa gua memang sudah dalam kondisi yang kurang baik gitu, teman-teman. Udah ada yang bagian yang terkelupas. Tapi udah dibenerin, dicoba lagi masih drop juga. Terus dilakukan pengecekan pada kiproknya. Kiprok masih bagus. Soketnya dibersihin, terus dicoba lagi ternyata drop lagi. Nah, akhirnya coba dicari tahu nih. Coba kita nyalain dulu. Pas kita udah nyalain, ketahuan lah penyebabnya ternyata di dinamo starter. Kenapa di dinamo starter? Karena pas kita coba nyalain, di bagian ruang mesin itu ngebul dinamo starternya, jadi berasap. Karena udah panas banget. Nah, coba dibongkar dinamo starternya. Setelah dibongkar, ternyata benar saja. Itu udah bau banget, udah gosong. Untuk footage-nya gue akan masukin juga. Jadi ada bagian yang udah terkelupas, teman-teman. Di bagian dari dalam dinamo starter, tembaganya itu udah ada yang keluar. Itulah salah satu penyebabnya untuk arus listriknya jadi tidak stabil ataupun tidak sempurna. Nah, kebetulan gue bawa dinamo starter cadangan. Jadi gue udah persiapan nih. Gue bawa dinamo starter cadangan yang gue punya di rumah. Mereknya dan motor, akhirnya pas dicobain, dipasang, langsung jos, langsung nyala gitu. Akhirnya coba kita tungguin dulu sekitar 1 jam, mesinnya dingin lagi, dicoba untuk starter, ternyata lancar. Jadi gue bersyukur ketahuannya di dinamo starter dan gue tidak membeli dinamo starter yang baru karena gue punya cadangan. Nah, gue memutuskan untuk ya udah deh, sekalian nih di Om Heru, kemarin ada PR yang belum terselesaikan, gue upgrade CVT. Jadi pada saat spek gue 62 itu, kondisinya udah oke banget, namun gue turun spek. Jadi untuk harian juga, tapi untuk hariannya yang enak juga. Jadi kalau misalkan di jalan yang sepi, gue mau iseng-iseng untuk speed yang agak tinggi itu bisa lah gitu, teman-teman. Jadi tidak terlalu membosankan menggunakan si Febo ini. Jadi gue minta tolong waktu itu Om Heru untuk dibikin standar, tapi pokoknya enak lah gitu. Udah dibikin, tapi PR-nya masih ada di CVT. Waktu itu waktunya belum sempat ya, teman-teman. Jadi kemarin sekalian aja ya udah deh gue upgrade CVT-nya. Jadi dilakukan bubut ulang di variator maupun di flywheel-nya, dan juga ada pergantian pada pada roller, per kecil. Jadi semuanya diganti. Dan overall untuk performance dari Febo dengan mesin standar ini tuh enak banget gitu. Jadi untuk di speed yang awal nih, RPM rendah itu tidak terlalu langsung naik tinggi, tapi perlahan gitu. Jadi kalau misalkan di RPM yang tinggi 60 ke atas tuh dapat gitu untuk performance-nya. Jadi seperti itulah teman-teman untuk update dari si Febo. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala nih di bagian arus listrik, coba cek dulu dari akinya, lalu dari mungkin soket kiproknya ataupun di spool. Dan gue bersyukur juga spool gue masih dalam kondisi yang baik, karena kemarin tuh udah feeling kayaknya di kiprok ataupun di spool deh. Tapi pas dicoba semuanya dalam kondisi yang bagus, dan akhirnya ketahuan di bagian dinamo starter. Jadi dinamo starter itu penting banget ya teman-teman ya. Walaupun kemarin kayaknya di dinamo starter tuh enggak deh, tapi terakhir ketahuan dinamo starternya ngebul, panas, gosong, dan ada tembaga yang udah mulai terkelupas. Jadi ketahuan lah penyebab utamanya di situ. Dan overall selama 7 hari ini gue udah dari bengkel kemarin normal. Jadi starternya tetap jos. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Nanti untuk video performance Febo akan dimasukin juga di footage. Jadi teman-teman bisa tahu nih, dengan mesin standar itu bisa menyaingi dengan spek mungkin 62 atau tidak ya gitu. Jadi untuk perbandingannya kemarin gue pakai 62 dengan kondisi yang pakai 58 ini mirip-mirip lah, nggak berbeda jauh. Jadi gue puas banget. Kalau misalkan 62 itu harus pakai turbo ataupun si V-Power, ini pakai Pertamax itu tetap aman. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Stay tune terus di video-video selanjutnya nanti ya teman-teman ya. Boleh komen mau dibikinin video apa di kolom komen. Jadi tetap hati-hati dalam berkendara. Walaupun teman-teman suka misalkan speed yang tinggi, tapi lihatlah kondisi situasi di lingkungan sekitar kalian. Jadi diri kalian tetap aman, orang di sekitar kalian juga tetap aman juga. Oke, jadi jangan ugal-ugalan. See you, dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih teman-teman semua.